Kira insting seorang polisi akan tahu ini kecelakaan. Bagaimana mungkin bisa disimpulkan satu hari langsung kecelakaan tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam? Hasil visum menurut Anda tidak cukup membuktikan kalau hasil visum bahwa itu di dalam hasil visum juga ada pendarahan dari kemaluan korban dan hasil otopsi juga ada sperma. Oke teman-teman, kembali lagi ke my channel. Pada kali ini kita masih tentang kasus Vina Cirebon. Nah, tentunya kita akan menonton bersama-sama tentang pendapat pengacara Ibtu Rudiana, yaitu Bang Fitra Romadhoni, siapa itu. Seperti apa pendapatnya sih tentang pengacara itu dari kasus Vina Cirebon ini? Apakah benar-benar pembunuhan atau tidak? Nah, biar nanti bisa dengan bukti-buktinya. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita tengok. Kita lihat videonya. Ke lampu jalan begitu ya Bang Ruli? Badannya mental ke lampu jalan. Yang pertama saya ingin kasih bukti dulu ya. Dan kita juga nggak mau katanya-katanya pun atau informasi-informasinya. Ini bukti depan. Mungkin bisa di zoom ini. Oke. Ya. Ini bukti depan motor setelah kejadian. Jadi banyak juga yang mempertanyakan ini motor sebelum kejadian ini, infonya dari netizen-netizen. Saya jawab dengan motor para terpidana. Ini motor siapa aja? Ada motor almarhum dan para terpidana. Jadi ini kondisinya sama seperti yang tadi di awal. Tidak ada kerusakan kalau memang itu menabrak trotoar ataupun menabrak lampu jalan. Karena kan isunya yang pertama menabrak trotoar, ada yang bilang menabrak lampu jalan. Kalau kita berdasarkan logika yang kita pakai, ini pasti hancur ini depannya. Gitu loh. Terus yang kedua, mic-nya boleh didekatkan Bang Fitra. Ya, dari sisi kiri juga seperti ini. Nggak ada yang hancur. Jadi yang Anda ingin tunjukkan bahwa kondisi motor baik-baik saja. Baik-baik kalau saja itu gitu. nggak mungkin, Kalaupun gitu. itu kecelakaan, teman-teman harus buktikan kecelakaan itu yang mana. Gitu loh. Itu bisa dibantah nggak itu Bang Ruli Saya bahwa kondisi bantah. motornya? Karena buktinya tidak semulus itu kalau lihat barang bukti asli. Saya udah lihat barang bukti aslinya. Barang Ada motor yang depannya sama. betul, Ini ada depannya memang mulus. Ini ada motor terpidana juga ini. Ya, tapi sampingnya dia ada tergores. Iya, kalau kiri itu ada yang lecet dikit. Iya, ya yang kanan. Iya, dari kanan. Ada kan dari kanan ini. Motor yang sama Bang Ruli yang Anda lihat. Iya. Dan saya juga bawa bukti sendiri. Ini bengkok ininya, tiangnya itu. Kalau diarahkan ke kamera? Ini tiangnya bengkok. Dan di bawah tiang itu ada skrup yang bengkok yang ditunjukkan kalau sebagai tiang foto bengkok bukti itu sudah ada sejak 2015. Gitu. Ya, itu ada datanya gitu loh. Itu masing-masing punya Masing-masing dengan punya fakta dan datanya. bukti Jadi, masing-masing nanti kita ya. lihat aja majelis agung yang nanti akan jangan juga memeriksa kita masalah ini. menggiring ini kecelakaan, tapi kita sendiri tidak bisa buktikan di mana kecelakaannya kan begitu. Dan saksi-saksi ini juga Mbak Dwi, saya meragukan kesaksian mereka. Yang mana nih? Yang baru 3 orang ini, tadi. kalau memang mereka ini ingin bersaksi silahkan ke polisi. Jangan buat testimoni liar gitu loh. Datang ke penyidik, ini kan masih dalam proses berjalan juga. Begini, Bukan berarti mereka ini ngomong tapi nggak ada datanya coba gitu. lihat ya, coba lihat. Kita urut kejadiannya. Pada waktu itu datang polisi, ya kan? Polisi waktu itu datang menyimpulkan bahwa itu kecelakaan tunggal. Ya. Ketika pertama kali ya itu ya. Besoknya langsung dikebumikan. Mungkinkah polisi akan besoknya dikebumikan kalau ada bukti-bukti tusukan dan lain sebagainya? Mungkin nggak? Itu aja logikanya. Jadi mungkin juga nggak ada jadi sperma di dalam nanti. kemaluan korban ini dan ada pendarahan aktif dari kemaluan korban ini. Artinya apa? Kalau memang Bung Ruli lihat dari pemaparan daripada Divisi Humas Polri, bahwasannya teman-teman polisi yang pertamanya mengatakan kecelakaan itu telah diberikan sanksi disiplin. Karena tidak menggunakan pengungkapan metode scientific crime investigation gitu loh. Kalau gitu. Bukan masalah nggak ngerti, itu udah diberikan sanksi itu loh itu. Mana buktinya? Ini yang menyatakan kecelakaan itu. Sehingga ini dibuka kembali. Hasil visum Bang Ruli kalau Anda punya datanya, hasil visum pertama kali menunjukkan itu kecelakaan tunggal atau ada penganiayaan di situ.
Makanya besok dikebumikan. Oke. Saya kira insting seorang polisi akan tahu ini kecelakaan. Bagaimana atau mungkin bisa pembunuhan. disimpulkan satu hari Gitu langsung loh, kecelakaan tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan Hasil yang visum mendalam. menurut Anda tidak cukup membuktikan kalau hasil visum bahwa itu Di dalam kecelakaan hasil tunggal? visum juga ada pendarahan dari kemaluan korban dan hasil otopsi juga ada sperma. Yang Bagaimana mungkin orang sperma melakukan itu yang tidak pendarahan diselidiki dan oleh ada polisi juga ketika sperma itu? di situ gitu. Iya, Itu yang yang tidak didalami. Oke, yang sperma itu maaf saya Iya. potong. Yang sperma itu saya komunikasi dengan kita wawancara di dua sisi malam hari itu dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat yang menyebutkan bahwa tidak diperiksa sama sekali. Kalau memang ada dugaan pemerkosaan gitu kenapa tidak diperiksa kan itu pertanyaannya? Iya. Bagaimana bisa ditemukan adanya sperma, akan tetapi tidak dilakukan penelitian? Kita wawancara di dua Masuk. sisi malam hari itu dengan Nah. Kabid Humas Polda Jawa Barat yang menyebutkan bahwa Lanjut, tidak Guys. diperiksa sama sekali. Kalau memang ada dugaan pemerkosaan gitu kenapa tidak diperiksa kan itu pertanyaannya? Iya. Kan laporan itu kan baru tanggal 31 Mbak Dwi. Pertama itu kan peristiwa itu ya, saya jelaskan dulu konstruksi daripada peristiwa ini ya. Tanggal 27 itu informasinya ya, Pak Aibtu Sulaiman itu telepon Pak Rudiana. Kemudian pada pukul 23.00 WIB itu Pak Rudiana berangkat ke RSUD Gunung Jati dan melihat bahwasannya anaknya ini telah meninggal dunia. Singkat cerita, pada tanggal 31 ya, setelah dikuburkan ini semua, dia merasa curiga atas kematian almarhum ini dengan luka-luka yang begitu parah tapi Dan kalau saya ingat, maaf saya potong, ada iya. juga keterangan Aib gitu ya yang membuat Pak Rudiana langsung bergerak mencari Jadi gerombolan. bukan tidak ada alat bukti sebelum mereka melakukan pendalaman Pertanyaan itu. saya, Bang Fitra, pada BAP awal itu disebutkan nggak penganiayaan dilakukan jam berapa? Kalau nggak salah saya di jam 21 ya, saya baca BAP yang beredar itu, benar nggak? Bukan peristiwa itu kan beliau ini Yang dikejar-kejar, menyampaikan, ya. Aib ini menyampaikan bahwasanya dia melihat Aib dan Dede loh ini. Ya. Mereka melihat peristiwa Dede yang kemudian pelemparan menyebut dan pernyataannya ya. pengejar-ngejaran ini gitu. Di jam? Kalau nggak salah 21.30. 21.30, oke. Artinya dari situlah polisi melakukan pendalaman dengan memeriksa para pelapor ya, Oke. saksi-saksi dan terlapor. Oke, seperti baik. itu. Tadi disebutkan Aib dan Dede menyaksikan kejar-kejaran pemukulan di jam 21.30. Kami juga nanti akan coba mengkonfirmasi dengan dua teman dari Vina yang juga Dan itu tadi adalah saling sanggah antara kedua pengacara bahwasannya itu masing-masing mempunyai bukti dengan argumennya masing-masing. Yang satu yang mengatakan kecelakaannya ya dengan bukti kecelakaannya, yang satu pembunuhan masih dengan bukti-bukti yang telah diputuskan oleh pengadilan, dan tentunya kita semua menunggu hasil itu. Kita doakan aja, semoga kasus Vina segera terbongkar dengan kebenarannya. Kita tunggu kabar selanjutnya.